Ini kadang-kadang hidup kita ini, mohon maaf lahir batin, ingat masjid ketika susah aja. Ngapain ke masjid bang? Itulah bertengkar aku sama biniku. Stres kurasa di rumah, makanya ke masjid aku. Kalau aku malaikat apa nggak aku pijak kepalanya itu waktu sujud ya kan? Yang penting sadari saja bahwa apa yang ada dalam diri orang lain itu adalah nikmat yang Allah kasih. Nggak mesti cemburu. Allah itu kalau ngebagi pasti pas. Kita ini aja yang ngebagi sering nggak pas. Datang dana BLT, bagi-bagi, sering nggak pas. Yang paling banyak dapat siapa? Yang dekat sama keluarga kepala desanya. Padahal nggak layak-layak amat kan. Cuma dekat sama kepala desa, dapat. Kalau bagi-bagi Pak, mohon maaf, kita itu pasti membagi kepada orang yang paling kita suka. Betul nggak? Ya kan? Makanya kita sering ngasih uang sama istri, kenapa? Karena dia orang yang paling kita suka. Dia orang yang paling kita cintai. Kenapa sama istri tetangga kita jarang ngasih uang? Ya kan? Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah istri anak kita, betul ya? Anak kita minta uang kita kasih. Sebab kenapa? Dia yang dekat dengan kita. Kenapa anak tetangga kita mikir-mikir? Anak yatim kita mikir-mikir, betul? Karena mohon maaf, nggak terlalu dekat dengan kita. Kita itu memberi sesuai dengan kedekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalalu wa musalli ala sayyidina Muhammadin wa aluh. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus masjid yang alhamdulillah juga ikut sholat subuh bersama kita. Kita hadir bersama, duduk bersama di masjid ini. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam masjid ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah bisa sholat subuh bersama. Mudah-mudahan amal ibadah kita subuh ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ciri amal ibadah kita diterima Allah yang paling nyata adalah setelah sholat agak tenang hati kita. Jadi kalau ada di subuh ini, habis kita sholat masih kurang nyaman juga hati kita, berarti tanda ibadah kita itu kurang berterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling gampang menandainya apa? Habis sholat makin tenang, habis sholat makin nyaman, walaupun gak banyak uang, tapi tenang. Makanya harta kekayaan kita ini, umat Islam ini, bukan pada gedung, ya, bukan pada harta benda kita yang di rumah gitu. Tapi yang paling nyata adalah saat kita merasa tenang ya, terhadap hidup yang kita jalani ini. Sebenarnya apa sih yang kita risaukan di dalam hidup ini kalau dipikir-pikir? Kan nggak ada. Biaya sekolah Ustaz, itu karena kita mikirkan pakai akal pikiran kita. Selama ini kebayar juga. Allah kalau maha memberi rezeki, bagi Allah gampang. Datangnya bisa jadi tiba-tiba, datangnya bisa jadi tanpa kita duga. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan dari jalan yang tidak diduga-duga, jalan keluar dalam hidupnya. Subuh ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan membacakan hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang tarhib min masawil akhlak, yaitu hal-hal yang buruknya akhlak. Ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan begini, bahwa akhlak itu kan hakikatnya dibagi kepada dua. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali misalnya, akhlak itu dibagi kepada dua. Pertama ada dia yang disebut dengan akhlakul mahmudah, yang kedua dia ada yang disebut dengan akhlakul mazmumah. Ada akhlak itu akhlak yang terpuji. Contoh, sabar menghadapi istri yang cerewet. Itu terpuji orangnya, Pak. Kalau memang sanggup sabar.
Atau kemudian sabar menghadapi tetangga yang Masya Allah luar biasa. Kita sudah berbuat baik, tetangga tidak pernah mau berbuat baik. Itu kan namanya akhlakul mamudah. Artinya sabar. Atau kawan minjam gak dipulang-pulangi, sabar aja kawan nih. Itu kan akhlak terpuji. Tapi juga kata para ulama, akhlak ini juga ada yang disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlak yang kemudian akhlaknya itu akhlak yang tercela. Contoh akhlak yang tercela seperti apa? Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya para ulama telah menyusun kitab banyak. Termasuk diantaranya yang insya Allah akan kita baca subuh ini, betapa para ulama itu telah menyusun terhadap akhlak-akhlak yang memang mazmumah, tentunya melalui hadis-hadis Nabi. Apa kemudian kata Rasulullah yang pertama? Akhlak yang tercelah yang pertama Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah al-hasad. Apa itu? Dengki. Jadi kita pagi ini ingin membicarakan tentang akhlak yang gak baik dalam hidup kita supaya kita buang. Kalau akhlak yang baik sudah ada dalam diri Bapak, itu pertahankan saja. Contoh, Bapak orangnya penyabar. Contoh, Bapak orangnya sering bersyukur. Contoh, Bapak orangnya sering bersedekah. Itu dipertahankan saja. Yang bahaya ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita punya akhlak, akhlaknya tercela. Rajin sholat tapi punya akhlak tercela, kan malu kita Pak. Siapa itu? Wak Leman. Siapa? Yang sering ajan di masjid. Ngapain dia? Itulah main mata dia sama anak gadis orang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu akhlak yang tercela ini yang ingin kita hindari. Berapa banyak akhlak yang tercela? Wallahu a'lam. Hitungannya banyak sekali. Cuma kesempatan kali ini kita sampaikan beberapa sanggupnya saja. Mudah-mudahan jadi pelajaran dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bawa minum Pak, biar nyambung kaji itu. Nggak ada masalah, nggak apa-apa Pak. Kalau nasib kami Ustaz ini belakangan aja minum ya. Karena nanti habis ini ada tambahan katanya Ustaz ya. Ada tambahan. Insya Allah nanti kata pengurus kita makan bersama di rumah masing-masing ya. Baik. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Akhrajahu Abu Daud. Yang pertama, akhlak yang tercela ini adalah iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian terhadap sifat dengki. Apa sih dengki itu? Para ulama mendefinisikan rata-rata dengki itu Pak adalah cemburu terhadap nikmat yang diberikan kepada orang. Izin Bang, namanya siapa? Siapa Pak? Ruddin. Orang Batak ya? Biasanya kalau orang Batak itu namanya aneh-aneh kan? Ruddin, Rundut, Sangkot. Memang kayak begitu nama orang itu. Kawan saya banyak itu yang namanya Sangkot, Lokot, ya kan? Kalau orang Jawa beda pula, tukimin, tukiran, tukaran. Itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, iyyakum wal hasad. Hindari kalian sifat dengki. Apa itu? Menginginkan nikmat yang ada pada orang hilang dari orang itu. Jadi dia bukan hanya sekedar cemburu terhadap apa yang ada dalam diri orang, ya kan? Kecemburuan itu hal yang wajar. Tapi saat kecemburuan yang membabi buta, artinya dia berkeinginan agar nikmat yang ada pada kawannya itu hilang. Itulah yang disebut dengan dengki. Dan ini bahaya. Artinya apa? Kalau berbicara kita tentang akhlak, ini akhlak yang tercela Pak. Apa akhlak yang tercela itu? Kita suka dengki terhadap orang lain. Kita nggak bisa nengok orang lain senang. Ya kalau bahasa umumnya adalah SMS. Senang melihat orang susah. Banyak nggak diantara kita kayak gitu? Ada yang hadir subuh ini? Oh, nggak ada. Luar biasa. Iya kan?
Artinya mohon maaf lahir batin, ini sifat dengki Bapak Ibu dari zaman dulu kok. Contohnya siapa misalnya? Kita kenal iblis, ya kan? Dia dengki terhadap siapa? Nabi Adam alaihissalam. Saat Nabi Adam diangkat menjadi nabi dan rasul, lalu kemudian iblis dia tidak ridho. Sampai pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala nyuruh iblis kemudian untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau sama sekali. Kesombongan dan kedengkian yang terpadu menjadi satu. Udahlah sombong, dengki pula. Inilah yang harus kita jauhi. Apa itu? Yaitu sifat dengki. Emang kalau kita dengki kenapa? Ada bahayanya enggak dalam hidup kita? Pertama Bapak Ibu, secara pribadi dengki ini membahayakan. Karena dengki memunculkan sifat benci. Dan benci memunculkan ketidaksukaan kita terhadap orang lain. Kalau kita sudah tidak suka terhadap orang lain, maka kita nengok orang, nengok rumahnya, nengok keluarganya, nengok kehidupannya, sudah tidak respon sama sekali. Akhirnya kita tidak mau cakapan. Kalau kita sudah tidak mau cakapan, akhirnya mempersempit hidup. Kalau sempit sudahlah hidup kita ini, yang lebih parah lagi adalah kita ngajak-ngajak orang agar juga ikut dengki terhadap dirinya. Udah terlalu banyak ini rembetannya jadinya. Awal mulanya dia dengki, dari dengki kemudian dia benci, dari benci kemudian dia tidak suka, dari tidak suka dia menjauhi, dari menjauhi dia tidak mau mencakapi, dari tidak mau mencakapi, pada akhirnya dia ngajak orang agar kemudian ikut membenci. Inilah sifat dengki. Oleh karena itu dalam agama dengki ini diharamkan. Jadi sekedar informasi, kata para ulama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita di akhirat ini masuk neraka bukan gara-gara penyakitan. Tapi kita masuk neraka gara-gara kita punya sifat dengki. Dengki ini kan di dalam hati ya. Iya Pak ya, dengki kan dalam hati. Kalau misalnya bisul, mohon maaf di belakang. Kadang-kadang di pundak ya. Kalau bisulan. Kalau orang bisulan tidak menyebabkan dia celaka. Tapi kalau ada orang dengki, ini yang menyebabkan dia celaka. Contoh abang ini azan. Lalu kemudian dia nggak suka. Apa kata dia dari belakang? Alah azannya jelek kayak gitu aja disuruh azan. Padahal kalau dia disuruh azan juga lebih parah ketimbang itu. Persis kayak sapi dipotong. Kaget orang sekampung. Tapi ketika ada orang yang maju, dia mencela dari belakang. Dan rata-rata orang yang dengki sebenarnya karena dia tidak mampu. Sampai pada level orang itu, akhirnya memunculkan dia tidak suka. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis ini, jangan sempat kita dengki. Sebab kenapa? Fa innal hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Bahwa dengki ini memakan kayu bakar, sama makan ya'kulul hasanat, memakan kebaikan kita, menghabiskan kebaikan kita, kama ta'kulun narul khotobah, sebagaimana kayu bakar dilahap api. Permisalan ini udah sering disampaikan bahwa dengki ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah menghapus amal. Salat subuh kita banyak, salat tahajud kita banyak, infak kita banyak, tapi mohon maaf kalau kita dengki, maka itu menghapus amal ibadah kita. Nanti di akhirat ada orang yang heran loh. Ya Allah, pahala sholat subuh saya tanggal sekian-sekian kemana? Pahala tahajud saya tanggal sekian-sekian kemana? Pahala saya berbuat baik tanggal sekian-sekian kemana? Ternyata dia lupa, dia rajin beramal ibadah, tapi sifat dengkinya nggak dihilangin dari hatinya. Saya sering belajar begini Pak. Persaingan ustadz ini kan kadang-kadang agak-agak sedikit berat Pak. Makanya saya bersyukur jadi ustadz. Serius ini. Enggak, ini serius. Persaingan ustadz sekarang ini Pak luar biasa. Hampir rata-rata ustadz punya YouTube ya. Hampir rata-rata ustadz punya karya sendiri. Zaman dulu ustadz nggak ada yang posting-posting kegiatannya. Sekarang ini kalau kita lihat di dunia maya, semua kegiatan ustadz itu diposting. Itu kalau nggak kuat-kuat iman,
Ini saya kasih bocoran sama bapak-bapak, biar pelajarannya dari saya sajalah. Kawan-kawan kadang-kadang sesama ustadz, kelihatan jadwal kawannya banyak. Dia ngomong apa? Halah, ceramah biasa aja kok jadwalnya banyak. Apa namanya itu? Tengoklah kan udah tidur semuanya. Apa namanya itu? Dengki. Kira-kira paham nggak? Contoh yang paling gampang lah dalam kehidupan kita. Bang Rudi misalnya dia pandai nukang. Nukangnya nggak pandai-pandai amat. Tapi Masya Allah lancar terus orderan. Hari ini nukang di sini, besok nukang di sana, besok nukang di sana, besok nukang di sana. Ada tukang yang lebih hebat dari beliau. Lalu ngomong apa sama kawan-kawannya? Alah, nukang jelek kayak gitu kok mereng-mereng. Kok laris gitu. Apa namanya ini? Kedengkian. Makanya orang yang dengki biasanya yang sesama profesi. Ustadz, yang dengki ustadz siapa? Ya biasa aja, gak usah nengok aku ya kan. Kan gitu ya. Yang benci ustadz sesama ustadz. Tengok di Indonesia sekarang ini. Yang banyak yang benci ustadz itu yang dia merasa lahannya terhabisi oleh si ustadz itu. Yang gak suka sama ketua PBNU itu siapa coba? Orang-orang yang mohon maaf kepingin jadi ketua NU. Yang gak suka sama Pak Jokowi siapa? Orang-orang yang kepingin dia jadi Jokowi gitu loh. Dia kepingin jadi presiden. Yang gak suka dengan Prabowo dia kepingin jadi Prabowo. Yang gak suka dengan ini dia kepingin itu gitu loh. Artinya mohon maaf Bapak Ibu, semua didasari dari ketidaksukaan. Artinya dia nggak mampu sesama profesi ingin bahwa yang dia dukung itu gitu loh. Oleh karena itu dengki ini merembet kemana-mana. Jualan, ditengok jualan dia kecil laris. Ada jualan ini besar kok nggak laris. Akhirnya muncul apa? Dengki. Ya kan? Anak dia sekolah, anak kita sekolah. Kok anak dia dapat juara, anak kita tidak? Akhirnya muncul dengki. Makanya hati-hati. Cuma yang paling bahaya yang saya sampaikan tadi. Nanti di akhirat kita minta sesuatu kepada Allah. Apa amal ibadah yang sudah kita lakukan? Tiba-tiba ternyata kita punya sifat dengki waktu di atas dunia. Sehingga kemudian disampaikan. Apa itu? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Bahwa kedengkian kita sudah menghabiskan kebaikan yang kita lakukan. Contohnya seperti apa? Seperti bapak ibu menumpuk kayu bakar. Kayu bakar ini mohon maaf, saat kayu bakar ini terkumpul, lalu datang api, datang mancis, kita bakar, itu kayu bakar akan jadi debu. Begitulah kira-kira kalau orang banyak amal ibadah tapi dengkinya tidak hilang dari hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, belajar kita dalam sejarah pun banyak. Dalam sejarah itu contoh-contoh orang yang dengki ini banyak sekali ya. Abu Jahal, kedengkian yang luar biasa. Ada kemudian istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, kedengkian yang luar biasa terhadap Nabi. Pada akhirnya Pak celaka semua. Kata guru saya, dengki ini ibarat kita punya penyakit kanker, nggak cepat kita obatin Pak. Lama-lama kanker itu ada tergantung stadiumnya gitu loh. Kan ada kanker nih stadium 1 ya, minum obat sembuh ya, minum obat ringan ya. Ada kanker ini stadium 2, minum obat jangan lupa cek rutin. Ada stadiumnya ini udah stadium 4, memang udah payah diobatin. Orang kalau mohon maaf penyakit kankernya udah stadium 4, ini bahaya Pak. Bahayanya di mana? Bahayanya bukan hanya pada dirinya, tapi pada amal ibadah juga membahayakan. Oleh karena itu subuh hari ini kita belajar untuk menghilangkan sifat dengki. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan sifat dengki? Nah, kalau saya sih ilmunya dikit Pak. Ulama kita yang ilmunya banyak. Makanya saya ngutipnya dari pendapat para ulama saja. Mengutipnya dari kitab-kitabnya para ulama. Para ulama-ulama itu mengajarkan kepada kita cara menghilangkan dengki dari hidup kita itu bagaimana. Kita hilangkan dengki itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dengan menyadari satu hal, bahwa apa yang diberikan sama orang lain itu adalah nikmat yang Allah kasih. Nggak layak kita cemburu terhadap pembagian Allah. Apa itu? Kesadaran bahwa itu adalah nikmat yang dikasih oleh Allah.
Dan kalau kita sudah sadar bahwa itu adalah nikmat yang Allah ngasih, kalau kita nggak ridho, kalau kita nggak setuju, berarti seolah-olah kita tidak suka terhadap apa yang Allah berikan kepada saudara kita. Oleh karena itu, nggak usah cemburu. Ya kan usah dia pakai dukun. Ngapain pula lah kau sibuk-sibuk nyari informasi masalah dia ngedukun atau tidak. Mau dia pakai dukun, mau dia pakai santet, udah nggak usah terlalu dicari-cari. Yang penting sadari saja bahwa apa yang ada dalam diri orang lain itu adalah nikmat yang Allah kasih. Nggak mesti cemburu. Allah itu kalau ngebagi pasti pas. Kita ini aja yang ngebagi sering nggak pas. Datang dana BLT, bagi-bagi, sering nggak pas. Yang paling banyak dapat siapa? Yang dekat sama keluarga kepala desanya. Padahal nggak layak-layak amat kan. Cuma dekat sama kepala desa, dapat. Kalau bagi-bagi, Pak, mohon maaf, kita itu pasti membagi kepada orang yang paling kita suka. Betul nggak? Ya kan? Makanya kita sering ngasih uang sama istri, kenapa? Karena dia orang yang paling kita suka. Dia orang yang paling kita cintai. Kenapa sama istri tetangga kita jarang ngasih uang? Ya kan? Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah istri anak kita, betul ya? Anak kita minta uang, kita kasih. Sebab kenapa? Dia yang dekat dengan kita. Kenapa anak tetangga kita mikir-mikir? Anak yatim kita mikir-mikir. Betul? Karena mohon maaf, nggak terlalu dekat dengan kita. Kita itu memberi sesuai dengan kedekatan. Ke warung, jumpa sama kawan. Kawan kita di warung itu 5 orang. Yang mana yang kita bayarin? Yang paling dekat sama kita. Yang paling dekat, yang hormat, yang ngedukung kita. Itu yang mulutnya lancip sama kita. Minta rokok sebatang aja nggak kita kasih. Memang ada juga kadang-kadang ulah manusia ini, saya sering nyebut hidup mancis. Tahu hidup mancis? Cerita hidup mancis ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah adalah model orang yang mohon maaf, ini nggak ngomongin orang ya. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Memang kemana-mana hidupnya itu modalnya mancis saja. Dia perokok, cuma kemana-mana bawa mancis. Jumpa kawan, taruh rokok sebatang, ya kan? Jumpa lagi, taruh rokok sebatang, taruh rokok sebatang. Lama-lama orang nandain. Tapi mohon maaf lahir batin, kita itu memberi orang yang terdekat dengan kita. Orang yang kita sukai. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada kisah Bapak Ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam, kan terkenal Nabi Ibrahim ini orang yang mohon maaf lahir batin terkenal dengan seorang nabi yang memang Nabi Ibrahim alaihissalam ini terkenal dengan seorang nabi yang rajin berbagi makanan kepada orang kan. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah sebagai kekasih Allah. Sebabnya kenapa? Salah satu diantaranya adalah beliau tidak pernah makan kecuali makan dengan orang lain. Ini pun bapak-bapak yang hadir ini adalah cinta-cintanya Nabi Ibrahim ini. Nggak ada yang minum ku tengok dari tadi ya kan? Ya, sebelum ustadznya minum nampaknya. Ya. Udah habis. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam nggak pernah makan loh, nggak pernah minum kecuali ada orang yang sama dengan dia makan atau minum. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam biasa tuh jalan berkilo-kilometer hanya untuk mencari orang yang mohon maaf lahir batin bisa ikut makan dan minum bersama dia. Berkilo-kilo dia cari orang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya baca di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, sarah dari kitab Arba'in ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, bahwa suatu ketika ada riwayat yang menyebutkan datang orang kafir, orang non-muslim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabiullah, saya ini orang Yahudi, saya mau makan dengan engkau. Lalu kemudian kata Nabi Ibrahim, boleh, cuma kalau kamu ingin makan dengan saya, syaratnya cuma satu. Ya, passwordnya sebutin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Kamu bilang bahwa saya ini adalah utusan Allah, kamu esakan Allah. Kalau kamu sebutkan itu, maka kamu saya ajak makan. Akhirnya orang Yahudi ini ngomong apa? Ya sudah, kalau kamu nggak mau ngajak saya makan, hanya gara-gara saya harus masuk agamamu, oke, kalau begitu saya tinggalin aja. Mending saya nggak usah makan samamu. Kata orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini pergi,
Lalu kemudian malaikat turun menegur Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat kepada Nabi Ibrahim apa? Wahai Nabi Ibrahim, kenapa engkau tidak ajak orang Yahudi itu makan? Kata Nabi Ibrahim lempeng-lempeng aja, dia orang Yahudi. Orang Yahudi, dia orang belum Islam, nggak mungkin saya ajak makan. Lalu kemudian kata malaikat berpesan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, ingat dan sadarlah bahwa di luar sana banyak orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, banyak orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, banyak orang-orang yang mohon maaf tidak pernah ingat kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberi mereka rezeki, tetap memberi mereka nafas, tetap memberikan mereka kehidupan, tetap memberikan kepada mereka kebutuhan itu. Ente baru masalah makan, belum ngucapin passwordnya, udah nggak mau ngajak makan. Apa yang bisa kita ambil? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala banyak nggak di perumahan ini perumahan atau apa sih? Gini aja lah, banyak nggak di planet di sekitaran sini, ya kan? Orang-orang yang mohon maaf nggak mau sholat ke masjid ini. Banyak nggak? Rezekinya lancar nggak nampaknya? Awak yang rajin sholat lancar atau seret? Kayak tertekan kali nyebutkannya, ya kan? Udah rajin aku sholat Ustaz, kok kayak gini juga rezekiku Ustaz, katanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena memang layaknya kita segitu, Pak. Apa rahasianya? Ternyata kalau sesuatu Allah titipkan kepada kita, belum saatnya, kadang-kadang kita sombong, ya kan? Makanya bapak-bapak nggak usah terlalu sering minta kaya. Jangan-jangan setelah kaya bapak pingin nikah lagi. Karena memang rata-rata suami begitu, ya kan? Kita nih laki-laki ini rahasia kita aja, ya kan? Kan istri kita nggak banyak hadir nih, rahasia-rahasia kita aja nih. Hampir rata-rata kita kalau udah mulai kaya, apa kata kawan kita? Nggak nambah lagi bos, kan gitu. Saya Bapak Ibu berapa kali asal jumpa dengan kawan-kawan, pertanyaannya kayak gitu. Ustadz udah layak 2 katanya. Ku bilang dalam hati, kepala otak kau, ku bilang. Ustaz udah layak 2 katanya. Wah, kenapa? Jadwal udah banyak, sebut ceramah kemana-mana. Nggak cukup kalau istri 1. Yang kita begitu. Kadang-kadang kalau kita dikasih sesuatu yang belum layak, samalah dengan anak kecil yang mohon maaf dikasih pisau, atau anak kecil ngomong sama orang tua, ya minta dong uang 100.000. Ini anak mohon maaf, anak baru tamat TK, minta uang 100.000 untuk apa? Kata orang tua apa? Ini uang 10.000. Kenapa dikasih 10.000 padahal yang diminta 100.000? Kenapa dikasih 10.000 padahal yang diminta 100.000? Karena yang minta anak TK. Ini mohon maaf Pak, jangan-jangan kita anak TK di hadapan Allah. Ya, belum layak Pak. Jangan-jangan kita ini anak TK di hadapan Allah. Belum layak. Kalau dikasih nanti sombong, kalau dikasih nanti angkuh, kalau dikasih nanti dengki, kalau dikasih nanti tak pandai bersyukur, nanti lupa kepada masjid. Ini kadang-kadang hidup kita ini mohon maaf lahir batin, ingat masjid ketika susah aja. Ngapain ke masjid bang? Itulah bertengkar aku sama biniku. Stres kurasa di rumah, makanya ke masjid aku. Kalau aku malaikat apa nggak kupijak kepalanya itu waktu sujud, ya kan? Itulah kita ini hidupnya manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, belajar kita dari Nabi Ibrahim tadi itu, betapa Allah subhanahu wa ta'ala sayang amat sama kita, nggak milih-milih. Maka kita ingat itu supaya kita nggak mudah dengki sama orang, ya, supaya kita nggak mudah dengki sama orang. Kenapa kita harus dengki? Yang kedua, agar kita nggak dengki bagaimana? Udahlah, disyukurin aja apa yang ada dalam diri kita. Nggak usah nengok-nengok orang lain. Ya, disyukurin apa yang ada dalam diri kita. Yang dalam diri kita aja, masya Allah luar biasa kok. Udah nggak usah ditengok yang lain-lain. Ustadz kan istri dia lebih cantik Ustadz. Sama aja itu Pak. Entahlah ya. Kurasa rasanya sama aja itu tak. Ya kan? Kan begitu Pak ya. Nafsu itu kayak gitu aja tuh Pak. Kata orang kan sate di mana-mana kan kayak gitu aja, cuma di sini aja itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang kedua kita pahami bahwa nggak usah cemburu terhadap itu. Sama aja, syukuri
Pertama, ingat bahwa itu adalah pemberian Allah. Yang kedua, jangan lupa syukuri apa yang ada dalam diri kita, agar kita nggak gampang dengki, Pak. Kelihatan kawan punya mobil, syukurin aja kita punya kereta. Kelihatan kawan punya AC, Pak, syukurin aja kita punya jendela. Emang ada rumah orang nggak punya jendela? Coba tengok tahanan tuh, emang ada jendelanya? Ada jendelanya, pengap kayak gitu. Kita alhamdulillah rumah kita punya jendela, punya pintu. Nggak usah tengok rumah orang yang pakai AC. Bunga janda bolongnya ada. Udah syukur aja bunga teh lencong di depan rumah bapak. Udah aman itu. Nggak usah selalu mikirin bunga janda bolong orang. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang kemudian memunculkan agar kita nggak dengki.